Kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau hadir menyapa kami dan hendak berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, mengubahkan kehidupan kami untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dan tolong juga hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kita sampai saat ini dan memberikan lagi kesempatan untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan, memberi persepuluhan. Mengapa? Nah, saudara, mengapanya ini? Saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius yang ke-23 ayat yang ke-23. Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Matius 23 ayat yang ke-23 dan nanti yang kedua Lukas 11 42. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Matius 23 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dan yang lain jangan diabaikan. Yang kedua, Lukas 11, 42. Lukas 11, 42. Isinya sama, tetapi saya sengaja mengajak kita untuk membaca dua bagian ini untuk melihat konteks dan apa yang dimaksudkan oleh Yesus lewat kebenaran firman Tuhan ketika berbicara mengenai persepuluhan. Lukas 11, 42, 1, 2, 3. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, lebih kurang 10 tahun yang lalu saya pernah diundang khotbah. Dan di gereja itu saya hampir boleh dikatakan tiap bulan saya berkhotbah. Kalau bulan Januari saya di kebaktian pagi, bulan Februari saya di kebaktian kedua. Maret pagi, April sore. Demikian berlangsung sekian tahun lamanya. Sekali waktu saudara, saya dikasih tema mengenai memberi persepuluhan. Di awal khotbah saya berkata, saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, bisa menjadi khotbah saya yang terakhir dapat Anda. Kalau Anda tidak setuju saya mengkhotbahkan perpuluhan. Tetapi kalau Anda adalah orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan berdasar memberi perpuluhan, mungkin saudara masih akan mengundang saya khotbah. Dan betul saudara, hari itu adalah khotbah saya terakhir di gereja itu. Karena hingga hari ini saya tidak pernah lagi diundang khotbah. Setelah beberapa waktu kemudian TU dari gereja itu memberitahu saya, Pak Midian, nama Anda di blacklist sebagai pembicara di gereja kami. Saya berkata, puji Tuhan. Karena saya tidak hidup dari berkhotbah, saya hidup dari kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya masih hidup, dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, berbicara mengenai persembahan perpuluhan selalu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi seorang hamba Tuhan. Kalau gembala yang menyampaikannya, jemaat bisa berkata, ya duit lagi, duit lagi. Kalau hamba Tuhan lain yang menyampaikan perpuluhan, jemaat bisa berkata, ya ada titipan dari sang gembala atau dari ketua majelis. Jadi
siapapun yang mengkhotbahkan mengenai perpuluhan selalu akan menjadi dalam tanda kutip polemik. Untuk disampaikan dengan tegas atau bisa neko-neko. Terlepas dari itu semua saudaraku, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dan saya sungguh berharap sebagai hamba Tuhan Sinode bahwa jemaat GKPKR punya pengertian yang benar dimanapun kita berada mengenai konsep persepuluhan, tentu di dalam pemahaman teologi kita di dalam yang dianut oleh kita semua di GKPKR. Saudara, mari kita melihat beberapa hal berkaitan dengan mengenai persembahan persepuluhan atau memberi persepuluhan. Kita melihat yang pertama itu munculnya konsep tentang persepuluhan. Ya, kita melihat tentunya ke dalam perjanjian lama. Di dalam mari terlebih dahulu kita melihat apa sih arti persepuluhan itu. Di dalam pengertian kita yang sekarang mungkin kalau kita katakan persepuluhan berarti memberi 1/10 dari seluruh penghasilan kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala berkat-Nya yang kemudian persepuluhan itu digunakan untuk menopang pelayanan atau mendukung penghidupan bagi kaum Lewi dalam konteks perjanjian lama dan para pelayan Tuhan penuh waktu dalam konteks gereja saat ini. Ya, jadi memberi 1/10 dari penghasilan kita. Wah, ini pun bisa jadi masalah lagi. Dipotong pajak enggak? Dipotong pajak dulu enggak, Muse? Dipotong biaya operasional dulu enggak? Wah, ribet ngomongin perpuluhan begitu ya. Tetapi kalau saya cuma menyimpulkan, berapa sih penghasilan Anda sebulan? Sudah, potong aja 10%, selesai. Nggak usah tanya berapa ongkos saudara pergi dan pulang untuk mendapatkan penghasilan itu. Nggak perlu tanya berapa pajaknya. Ya, kalau saya seperti itu. Ketika saya berkhotbah di gereja lain, saya dikasih viatikum, saya langsung kasih semudarna. Nih, saya nggak pernah buka di luar, saya katakan sisihkan 10. Dikasih dari gereja setiap awal bulan, langsung kami sisihkan 10%, transfer, selesai. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat dalam konteks perjanjian lama, Kejadian yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai 20. Di sana dikatakan bahwa seorang yang bernama Abraham memberi persembahan persepuluhan. Kepada siapa? Kepada Melkisedek. Di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-17 sampai 20 dikatakan demikian. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, ini dilakukan oleh Abraham adalah karena keinginannya sendiri sebagai sebuah respon. Karena dia sudah bisa mengalahkan Kedorlaomer dan beberapa raja yang lain, dan dia mendapatkan begitu banyak carahan. Lalu kemudian ketika dia bertemu dengan Melkisedek yang dikatakan adalah imam Allah itu, maka dengan rela hati Abram memberi 10% dari apa yang dia dapatkan. Lalu saudara, yang kedua, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, penyebutan persepuluhan itu kemudian muncul di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai 22. Ini dilakukan atau dinazarkan oleh seorang yang bernama Yakub. Yakub yang adalah saudaranya Esau. Ketika Yakub menjadi seorang pelarian, menghindarkan diri dari kakaknya Esau, maka di dalam perjalanan pelarian itu dia bernazar kepada Allah. Jikalau Allah memelihara hidupnya, jikalau Allah menuntun dia dalam perjalanan kepelarian itu dan kembali nanti ke kampung halamannya, maka dia bertekad memberikan 1/10 dari segala apa yang menjadi pemberian Tuhan kepadanya.
Maka saudara, apa yang diberikan oleh Yakub juga adalah karena kerelaan hatinya, tanpa diminta oleh Tuhan, tanpa ada sebuah penekanan atau perintah yang disampaikan oleh Allah, tetapi muncul dari hati Yakub. Jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa pemberian persepuluhan belum berbicara dikaitkan dengan keimamatan atau keimaman Lewi. Jadi pemberian perpuluhan belum didasarkan kepada pendukungan kehidupan orang-orang Lewi. Lalu yang ketiga, saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa di zaman Musa lah konsep persepuluhan menjadi sebuah aturan yang baku, yang ditetapkan dan diatur oleh Allah sendiri. Di dalam Imamat yang ke-27 ayat yang ke-30 sampai 34 dikatakan demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambahkan 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, melalui ayat ini maka ada legitimasi atau dasar hukum bagi orang Israel untuk kemudian menjalankan persepuluhan. Ya, ini menjadi dasar, saudara. Jadi munculnya konsep persepuluhan itu kita melihat mulai dari Abraham, Yakub, kemudian dalam masa Musa atau masa Taurat. Nah, lalu yang kedua, saudara, kita melihat yang kedua yaitu tujuan dari memberi persembahan persepuluhan. Dan kalau kita membaca, saudara, ada begitu banyak bagian-bagian firman Tuhan di dalam perjanjian lama, maka dapat kita simpulkan, saya tentu nggak menyampaikan satu persatu, saudara, karena begitu banyak ayat akan kita buka. Dan itu tentu akan tidak terlalu menolong kita juga untuk mengerti lebih mendalam. Tetapi kalau saudara mau belajar lebih dalam, silakan baca sendiri ayat-ayat yang berkaitan dengan persepuluhan. Maka dapat disimpulkan, saudara, bahwa tujuan dari pemberian persembahan persepuluhan itu mungkin lebih kurang ada 4, bisa lebih. Yang pertama itu adalah mengajarkan umat Israel untuk menaruh hormat dan takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang menopang perjalanan kehidupan mereka, menjaga, melindungi mereka, maka Tuhan mengajar dengan memberi 1/10 dari segala apa yang mereka miliki atau penghasilan mereka. Mereka menunjukkan rasa hormat dan takut akan Tuhan yang begitu peduli memelihara kehidupan umatnya. Tetapi yang kedua adalah mengingatkan bahwa segala berkat yang pada diri mereka itu bersumber daripada Tuhan. Jadi ketika Tuhan meminta 10%, itu adalah ungkapan syukur. Dari sebuah kesadaran, aku punya karena Tuhan, aku ada karena Tuhan. Maka ketika aku memberi kepada Tuhan 1/10, itu adalah rasa syukur saya atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tujuan yang ketiga dari pemberian persembahan persepuluhan itu adalah mengajarkan umat Tuhan untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, secara logis kalau kita punya penghasilan 1 juta, di tengah-tengah kesulitan ekonomi kita kemudian memberi 10% atau 100.000, maka akan berkurang, saudara.
Kita akan mulai berpikir dengan logis, Tuhan 100.000 aku bisa gunakan untuk hal-hal yang lain. Mensupport, menopang dari 900 yang ada. Itu kalau cuma 1 juta. Kalau penghasilan saudara captial. Captial loh saudara. Kalau penghasilan saudara 100 juta, captial mesti dikasih. Kalau penghasilan saudara 1 M, ada nggak sih yang penghasilannya 1 miliar 1 bulan? Lebih dari 1 miliar, banyak orang di Indonesia penghasilannya lebih dari 1 miliar per bulan. Ada seorang pemuda, bukan pemuda lah ya, masih 40-an tahun, penghasilannya 400 juta per bulan. Tapi dia berkata, Muse, saya tidak pernah neko-neko dan saya tidak pernah potong apa-apa. Begitu saya terima 10% saya langsung kasih. Wow, 400 juta, 40 juta loh. 40 juta beli apa tuh? Bisa beli peralatan untuk mendukung pelayanan ya. Luar biasa saudara. Ngasih 400.000 enak. Ngasih 4 juta enak. Enggak terlalu berat. Tapi ngasih 40 juta. Satu motor apa itu? NMAX yang baru ya? Satu motor NMAX yang baru loh saudara. Kalau bayar cicilan Xenia, DP cukup itu ya? DP cukup tuh. Apa enggak mulai berpikir sudah, 40 juta tiap bulan. Kali setahun? Hitung sendiri deh ya. Nah saudara, tetapi ketika kita belajar untuk memberi, maka kita diajar untuk bergantung. Ketika saya memberi perpuluhan itu, saya yakin yang sisa ini, yang 90% itu cukup untuk menopang penghidupan saya. Jadi kita tidak mengandalkan logika kita, kalau saya gunakan ini habis. Saudara, ketika saya masuk pertama kali pelayanan ke GKPKR, di gereja sebelumnya, ya ini sharing saudara ya, jangan saya sharingkan ini bukan berarti saya minta-minta uang kepada saudara, enggak. Ya. Saya pelayanan di gereja sebelumnya masih single, saya mendapatkan berkat itu 4,5 juta per bulan. Tahun 99 ke 2021. Tetapi saya merit, masuk ke GKPKR. Saya dikasih berkat berapa? 1,2 juta. Nyungsep dari lantai 4 ke lantai dasar, saudara. Begitu saya terima, saya pikir, ini baru minggu pertama, baru DP-nya. Berjalannya waktu sampai akhir bulan ternyata nggak nambah loh saudara. Masuk bulan kedua, saya pikir bakalan naik, puji Tuhan. Ternyata nggak juga. Maka saya berkata kepada istri, mari kita belajar ikat pinggang. Maka pagi makan tempe, siang makan tahu, malam makan tempe lagi, seminggu darah tinggi. Karena tiap hari ketemu tahu dan tempe. Bukan karena tahu tempenya yang bikin darah tinggi, tapi karena tiap hari ketemu tahu dan tempe. Emang nggak ada lain, nggak ada daging, apa ikan asin kayak gitu loh. Nah, tetapi ini just sharing saudara ya. Puji Tuhan, kami hidup bukan karena uang, kami hidup karena melayani Tuhan. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya kerja di Pertamina, saya ekspor udang ke Hong Kong. Saya rela meninggalkan itu karena saya mau memberi hidup saya untuk melayani Tuhan. Jadi kami menjadi hamba Tuhan bukan karena mengharapkan uang. Jadi kami harus belajar untuk menerima dan menghidupi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan ketika kami mendapatkan segitu, apakah kami kemudian memotong perpuluhan? Tidak saudara, dalam arti kami mengambil perpuluhan, enggak. Kami mengambil perpuluhan itu dan memberikannya kepada gereja. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami masih bisa hidup. Dan di tengah-tengah kondisi yang justru minim itu, saudara, Tuhan berkati kami bisa memiliki kepemilikan. Kami bisa membeli sebidang tanah walau dengan kredit. Aneh kan beli tanah kok kredit?
Saudara, sekali-kalinya waktu itu Ciputra di Cikupa, perumahan Citra Raya, memberikan penawaran kapling dijual dengan cara kredit. Di mana ada perumahan yang jual kapling kredit? Yang ada kapling itu tunai, saudara. Rumah kredit. Ketika saya bersama dengan istri naik motor, kedek-kedek sampai ke Cikupa, saudara, 40 kilometer. Entah ngapain saya berdua ke sono begitu ya. Lihat ada spanduk, jual kapling, DP 500.000, cicilan, ya sesuai dengan per bulannya diatur. Saya berhenti, saya tanya sama saudara, kita ada duit nggak? Ada, berapa? 600.000 di ATM. Kami langsung cari ATM terdekat, ambil 500.000, masuk ke kantor pemasaran. Nih, kasih DP 500. Selanjutnya, cicil 3 tahun, dapat tanah, saudara. Puji Tuhan kan? Pemeliharaan Tuhan yang indah. Di tempat saya sebelumnya, dengan berkat 4,5 juta, saya nggak bisa beli apa-apa. Tapi dengan berkat 1,2 juta, bisa beli tanah. Saudara lihat, pemeliharaan Allah yang indah. Yang keempat, saudara, tujuan dari persembahan perpuluhan adalah pemeliharaan rumah Tuhan dan menopang penghidupan para kaum Lewi atau para imam di bait Allah. Di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21 dan 24 dibicarakan hal itu. Supaya ada persediaan di rumah Tuhan dan para orang Lewi yang memang tidak memiliki hak kepemilikan untuk usaha, tetapi memiliki kepemilikan untuk tempat tinggal. Tetapi mereka tidak punya kepemilikan untuk usaha. Maka para Lewi ini yang melayani di bait Allah harus ditopang penghidupannya. Dan hari ini dalam konteks kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani penuh waktu. Yang memang kami tidak punya bisnis di tempat lain. Dan aturan GKPKR mengatakan tidak boleh seorang hamba Tuhan punya bisnis selain menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Kalau kami tidak ditopang dengan berkat dari gereja, ya kami mau hidup dengan apa gitu ya. Karena kami memberikan waktu dan hidup kami 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 sampai 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Hidup kami di gereja dan melayani Tuhan. Kami tidak punya bisnis di luar dan kami tidak punya penghasilan yang lain selain apa yang diberikan oleh gereja. Maka jikalau gereja kemudian tidak mensupport hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka bisa melayani dengan sukacita, dengan tenang? Ini saudara. Nah, selesai poin yang kedua ini, kita sekarang berbicara mengenai masih relevankah dalam konteks kita hari ini untuk memberikan persembahan persepuluhan. Saudara, saat ini kalau kita pergi ke daerah-daerah, kita akan menemukan ada banyak orang yang mengalami stunting. Apa itu stunting? Pertumbuhan yang tidak sehat karena kurang gizi. Tetapi kalau kita berjalan di daerah Jakarta ini sampai ke tempat-tempat yang kumuh sekalipun, ada banyak orang yang kelebihan gizi, alias obesitas, termasuk saya. Tinggi badan saya lebih kurang mungkin 158 atau 100, taruhlah 160 cm ya. Tetapi berat badan saya 75, obesitas. Saudara, kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita saat ini dalam zaman yang sangat modern, segala kemajuan informasi kita dengan mudah dapatkan. Keran informasi kita peroleh dan begitu melimpah. Saudara, dari YouTube kita bisa dapat informasi, dari Facebook kita dapat informasi, dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Begitu banyak informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita. Saking banyaknya informasi itu, maka sulit bagi kita untuk membedakan mana info yang benar, mana info yang salah. Termasuk dalam hal informasi mengenai pemberian persembahan persepuluhan. Maka saat ini saya bisa mengambil sebuah istilah, kita itu sedang berada dalam posisi infobesity atau obesitas akan informasi.
Ya, begitu banyak yang masuk di otak kita. Informasi mengenai perpuluhan, ada banyak hamba Tuhan yang berkata, oh tidak perlu lagi mengajarkan perpuluhan. Jemaat tidak harus lagi memberi persembahan persepuluhan. Tetapi ada juga informasi yang lain. Dari karangan Injili atau gereja Reform mengatakan, persembahan persepuluhan masih relevan dan wajib dikerjakan sampai saat ini. Maka saudara, di tengah-tengah begitu banyaknya informasi yang simpang siur ini, tidak sedikit orang Kristen yang kemudian mengalami kebingungan. Yang mana yang benar? Pendeta Median yang benar atau pendeta yang lain? Ada banyak di YouTube saudara, di sosial media, pendeta-pendeta yang mengatakan, ini baru benar, jemaat enggak harus memberi persepuluhan, karena hamba-hamba Tuhan itu punya penghasilan yang besar. Saudara, tetapi rata-rata yang saya memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seperti itu adalah mereka yang memang dari pebisnis menjadi pendeta. Sudah punya income. Jadi kalau mereka tidak dikasih persembahan dari gereja pun atau dukungan dari gereja, mereka akan bisa survive. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hidup penuh waktu dari pelayanan? Saudara, mari. Maka dari itu kita melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42. Ya. Kalau kita memperhatikan saudara bagian firman Tuhan itu, maka konteksnya adalah Yesus sedang menegur dosa dan kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi konteksnya Yesus tidak sedang membicarakan spesifik mengenai persepuluhan. Di dalam pengajaran Yesus dan para rasul, hanya 2 kali perkataan ini muncul berkaitan dengan penyebutan persepuluhan. Matius 23, Lukas 11 ayat 42. Sekali lagi, ketika Yesus menyampaikan ini adalah dalam konteks dia sedang menegur dosa dan kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu, dikatakan ayat Matius 23. Ayat Lukas 11:42, tetapi celakalah kamu. Yesus sedang menegur. Dari 2 teguran yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dapat kita belajar? 1. Sampai pada masa Yesus, orang Israel masih mempraktekkan persepuluhan. Karena jelas Yesus berkata, persepuluhan dari ini dan itu kamu beri. Berarti orang Israel masih menjalankannya. Ini konteks, ini poin yang kita bisa temukan. Yang kedua dari ayat ini adalah bahwa Yesus tidak melarang memberi persepuluhan. Dan Yesus dari konteks ini tidak membatalkan persepuluhan. Ya, ini dulu kita pahami. Sehingga nanti Anda bisa mengatakan, oh yang ini yang benar, yang ini yang salah. Karena ayat ini seringkali dikutip orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Tetapi lihat, dalam konteks ini, sampai masa Yesus orang Israel masih mempraktekkan. Dan ketika Yesus menyampaikan itu, Yesus tidak melarang memberi persepuluhan, dan juga tidak ada statement dari Yesus yang mengatakan persepuluhan sudah selesai. Yang ketiga, dari 2 ayat ini, Yesus sedang mengecam para pemimpin agama Yahudi. Kenapa Yesus mengecam mereka? Ada beberapa alasan. 1, karena mereka munafik. Munafik dengan cara apa? Ketika mereka memberi persepuluhan, mereka ingin menunjukkan kepada umat Israel, nih lo kami taat, kami ini para pemimpin yang taat. Kami sudah memberikan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tetapi begitu banyak perbuatan dosa dalam kehidupan mereka dipraktekkan. Sehingga dengan memberi persepuluhan seolah-olah ingin menutupi keburukan dan kebusukan mereka.
Maka Yesus menegur mereka. Dan yang kedua, kenapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka membanggakan diri dengan memberi persepuluhan. Saya sudah memberi, saya taat hukum Taurat, saya taat Tuhan. Mereka sedang menunjukkan kebanggaan, prestisnya di hadapan umat Tuhan. Saya sudah melakukan itu. Dan ketika Yesus mengecam mereka, karena mereka atau ahli Taurat dan orang Farisi ini ingin mendikte, ingin mengontrol para imam yang melayani di bait Allah. Dengan konsep, saya sudah memberi 1/10, engkau harus menjalankan apa yang aku mau. Saudara, tidak sedikit saat ini di gereja yang dalam tanda kutip orang-orang berduit berupaya untuk mengatur kehidupan hamba Tuhan. Memperlakukan hamba Tuhan jadi karyawannya. Di GKPKR nggak ada. Maka kalau itu ada di dalam hati kita, kita tidak beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Yang juga perlu dikecam oleh kebenaran firman Tuhan, bukan oleh saya. Saudara, inilah yang sedang dilakukan oleh ahli Taurat. Ketika mereka memberi persepuluhan, mereka ingin mengontrol supaya para imam di bait Allah tidak lagi mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mengajarkan apa yang dimau oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan yang keempat, ketika Yesus mengecam mereka karena persembahan persepuluhan mereka, bukan karena Yesus ingin membatalkan persepuluhan, mereka mengabaikan perilaku adil dan kasih. Maka Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, yang lain harus. Perhatikan, ada kata harus. Jadi memberi persepuluhan, saudara, harus dibarengi dengan pola atau perilaku hidup yang berkenan kepada Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita sudah memberi persepuluhan, kita sudah berkenan kepada Allah. Enggak. Saya percaya bahwa saudara memberi lebih dari 10% bagi gereja Tuhan. Mungkin saudara sudah memberi 15, 20, 30% atau bahkan mungkin 50% penghasilan saudara bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan pernah berkata, oh aku memberi dari 50% kok, tetapi persepuluhanku aku enggak kasih. Saudara, ada orang-orang tertentu yang dengan bijak sini, mengambil 1/10 dari penghasilannya, dia simpan. Nanti kalau ada kebutuhan baru dia kasih. Enggak, saudara, Alkitab enggak pernah mengajarkan seperti itu. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan. Jangan berkata, oh majelisnya enggak bijak mengelola persepuluhan. Saudara, enggak. Urusan kita adalah dengan Tuhan memberi persembahan persepuluhan. Jangan pernah berkata kepada negara, aku enggak memberikan pajak karena pemerintah tidak mengelolanya dengan baik. Saudara, itu salah. Kewajiban kita sebagai warga negara memberi pajak kepada negara. Saya sebagai hamba Tuhan melaporkan pajak saya setiap tahun ke negara. Kewajiban kita ke gereja adalah memberi persepuluhan. Masalah pengelolaan bijak atau tidak, itu tanggung jawab mereka yang mengelola kepada Tuhan, bukan urusan kita. Saudara, lalu mari kita melihat apakah persembahan persepuluhan itu masih relevan. Saudara, kalau kita menyadari bahwa seluruh hidup kita itu adalah anugerah, ya, saya hidup karena anugerah, saya menjadi hamba Tuhan karena anugerah, saya bisa sehat sampai saat ini karena anugerah, saya mendapatkan berkat tiap bulan dari gereja itu juga karena anugerah Tuhan. Jika seluruh totalitas keberadaan hidup saya ini adalah anugerah, maka saya ingin berkata, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk diberikan kepada Yesus. Apalagi hanya sekedar memberi persepuluhan.
Saudara, kalau kita membaca satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai 50, di sana dikisahkan ada seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Lalu di saat perjamuan itu berlangsung, tiba-tiba ada seorang perempuan yang dikatakan terkenal sebagai perempuan berdosa datang dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tetapi kemudian Simon mengkritik tindakan perempuan itu. Maka Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang berhutang. Yang satu 50, yang satu 500. Karena dua orang berhutang ini tidak sanggup melunasi hutangnya, maka pemilik uang berkata, oke, aku selesaikan. Kamu gak perlu bayar lagi. Aku lunasi. Maka Yesus bertanya kepada Simon, mana yang lebih bersyukur? Simon dengan bijak dia berkata, menurut saya, orang yang hutangnya lebih besar. Maka Yesus berkata, betul, lihatlah perempuan ini, ia datang membasahi kakiku dengan air matanya, menyekajkan rambutnya, meminyaki kakiku dengan minyak narwastu. Tetapi engkau tidak berbuat apa-apa. Yesus sedang ingin mengatakan, perempuan ini menyadari betapa besar anugerah Tuhan bagi hidupnya. Maka dia tidak sungkan-sungkan mengorbankan minyak narwastu yang mahal. Saudara, jikalau kita menyadari seluruh hidup kita anugerah, beratkah bagi kita untuk memberi persembahan persepuluhan? Seharusnya tidak ada pengorbanan yang terlalu berat, terlalu mahal untuk diberikan kepada Yesus. Karena seluruh keberadaan kita itu anugerah Tuhan. Maka pertanyaannya, masih perlukah diajarkan? Ya, saya berkata, masih harus diajarkan dan masih harus memberi persepuluhan. Itu yang kami ajarkan di GKPKR Cabang Angke. Masih relevankah? Ya, masih relevan karena didasarkan kepada firman Tuhan yang selalu relevan. Maka sekarang kembali kepada kita masing-masing. Anda boleh berkata, saya mau anut apa yang diajarkan hamba Tuhan A. Atau Anda berkata, ya udah saya manut aja apa yang diajarkan oleh GKPKR. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah, jikalau kita menyadari semua anugerah, kita akan rela bahkan memberikan hidup kita untuk Tuhan, bukan? Seharusnya kita tidak perlu berbicara 10% atau 1/10. Tetapi seluruh kehidupan kita, mari berikan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pemaparan pagi hari ini, menolong kami boleh melihat dan memutuskan nilai-nilai apa yang akan kami jalani dalam kehidupan kekristenan kami sebagai orang-orang tebusan Tuhan. Kami tidak mau masuk ke dalam ranah perdebatan, yang mana yang benar, yang mana yang salah, 1/10 atau 20 atau bahkan seluruhnya. Tetapi Tuhan ajar kami melihat bahwa seluruh keberadaan kehidupan kami, totalitas adalah karena anugerah Tuhan. Maka jikalau kami menyadari seluruhnya adalah anugerah Tuhan, maka kami akan sebesar itu juga bersyukur kepada Tuhan. Dan sebesar kami bersyukur, sebesar itu juga kami rela memberikannya bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami, mampukan kami menghidupi nilai kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus kami berdoa.